Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas atau kita akan update juga tentang Polkadot karena banyak dari teman-teman yang request dan sekarang kita akan bikin video update-nya. Termasuk juga kita lebih fokus terhadap update untuk ekosistem Polkadot dan project-project di Polkadot. Dan mungkin adalah bagaimana sih cara kita memanfaatkan kesempatan ini karena menurut saya Polkadot ini masih cukup menarik di mana dia fundamentalnya kuat. Lalu dari secara harga juga belum terlalu mengalami kenaikan gitu. Jadi teman-teman bisa memperhatikannya intinya ya. Tapi keputusan kembali lagi di tangan teman-teman ya. Jadi disclaimer on and do your own research. Dan kalau misalnya teman-teman suka video breakdown seperti ini, mungkin nanti bisa share videonya, like ataupun komen juga. Nanti mungkin bisa request juga next ekosistem apa yang akan kita bedah juga gitu ya. Dan kita akan langsung masuk dulu untuk Polkadot. Polkadot ini sedikit berbeda dengan kripto lainnya gitu. Polkadot sendiri secara fundamental dia adalah layer 0. Layer 0 itu secara gambaran dia adalah base layernya lah, yang paling bawah gitu ya. Di atas layer 0 nanti ada layer 1. Dan Polkadot ini ada skemanya sendiri. Jadi ada yang namanya dengan parachain gitu. Ada yang namanya parachain. Apa sih itu parachain dan apa sih itu layer 0? Kita akan lebih masuk lagi gitu ya. Akan sedikit teknikal, tapi selama berjalannya waktu hopefully teman-teman juga akan mengerti gitu ya. Ini ada Twitter dari si Nick Garcia di mana at a high level Polkadot has two components. Jadi ini sangat penting gitu ya. Yang pertama adalah base layernya gitu. Ini kita bilang layer 0 atau layer yang paling bawahnya. Untuk di Polkadot base layernya sendiri dinamakan dengan relay chain gitu. Ini adalah relay chain. Oke. Nah, lalu berikutnya ada layer 1. Nah, layer 1 di Polkadot ini adalah blockchain di atas layer 0, yaitu adalah bisa dinamakan parachain gitu. Nah, ini adalah parachain. Oke, kira-kira itu untuk perbedaan layer 0 dan layer 1-nya. Selanjutnya mungkin kita lihat secara gambar gitu. Ini di website Polkadot. Intinya kalau secara visualnya teman-teman bayangkan ini adalah ekosistem Polkadot gitu. Ini adalah Polkadot networknya sendiri. Dan relay chain atau layer 0-nya ini itu adalah yang menghubungkan parachain atau layer 1 lainnya. Relay chain ini yang warna abu nih, yang warna abu yang membentuk lingkaran. Dia yang mengkoneksikan. Oke, lalu parachain ini adalah beberapa project-project ini, project-project kecilnya. Jadi untuk secara big picture-nya, Polkadot itu nanti akan dihuni oleh 100 lebih parachain gitu ya, berdasarkan white paper-nya. Dan untuk sekarang, setiap parachain ini akan dilelang gitu. Jadi setiap project-project ini itu memperebutkan yang namanya parachain gitu. Jadi pada saat mereka mendapatkan parachain, mereka akan mendapatkan slot masuk ke dalam Polkadot network-nya. Itu yang menariknya untuk Polkadot sendiri. Gitu. Bukan hanya itu, Polkadot sendiri ada network kembarnya, yaitu apa? Yaitu adalah Kusama gitu. Teman-teman mungkin familiar dengan Kusama atau KSM gitu. Ini adalah proyek uji cobanya. Sebelum adanya lelang di parachain di Polkadot, yang akan dilakukan adalah lelang parachain dulu di Kusama. Dan sekarang ini dua-duanya sudah berjalan dan cukup berhasil saya rasa ya. Ini websitenya Kusama. Oke, jadi kira-kira itu background fundamentalnya. Dan sekarang kita masuk bagaimana cara kita memanfaatkan atau mengambil kesempatan di ekosistem Polkadot gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan cuan juga. Nah, intinya ya. Yang pertama, itu adalah membeli Polkadot atau Kusama gitu ya. Membeli antara DOT atau Kusama. DOT sendiri cukup, bisa dibilang cukup blue chip ya. Karena dia ranking besar. Ranking berapa nih kita lihat? Ranking 11 gitu. Dan Kusama sendiri juga rankingnya cukup besar, ranking 70. Makanya di sini saya kasih resikonya mungkin medium ya untuk teman-teman yang baru masuk kripto. Ya kembali lagi kripto itu sangat beresiko ya. Tapi kalau yang sudah familiar mungkin risknya sedikit medium karena mereka rankingnya cukup tinggi. Itu untuk Polkadot dan Kusama. Lalu cara keduanya itu adalah kita membeli project parachain di Polkadot atau di Kusama gitu. Ini adalah project-project kecil-kecilnya bisa dibilang. Makanya di sini resiko yang saya kasih adalah high gitu. Karena suatu project tersebut bisa berhasil atau bisa gagal juga. Gitu ya. Mungkin ada sekitar 100 project parachain nanti di Polkadot maupun di Kusama. Jadi ya ini lebih ke arah sedikit gambling juga. Jadi teman-teman harus do your own research kalau mau ngambil yang kedua. Lalu yang ketiga, ini low. Cukup rendah secara resiko. Dimana ini berpartisipasi di lelang parachainnya sendiri. Nanti akan mendapatkan reward. Cuma untuk berpartisipasinya sendiri ini teman-teman harus familiar dengan yang namanya decentralized application, wallet, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini barrier untuk entry-nya, challenge untuk entry dan belajarnya cukup tinggi untuk yang nomor 3. Nah, jadi kira-kira itu. Lalu kita lihat sekarang bahas fundamentalnya secara Polkadot juga. Nih, kita lihat dulu ya. Ini dari Nick Garcia juga. Dia adalah analis di Messari. Jadi ini cukup penting. Dimana dia bilang, arguably
the most misunderstood ecosystem in crypto is Polkadot. Jadi memang dia menimbulkan pro dan kontra. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka juga. Tapi ada dua hal yang sangat-sangat penting untuk kita tahu, oh ternyata project ini bagus atau enggaknya gitu ya. Ini yang menariknya, yaitu adalah dari developernya. Bagaimana dari total keseluruhan developernya? Apakah tinggi, apakah naik terus, atau malah mengalami penurunan? Dan dia bilang sendiri, it has attracted the second most developer gitu ya. Jadi Polkadot sendiri kalau teman-teman perhatikan, ini adalah Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana, and Bitcoin are the 5 largest ecosystem. Dan secara developernya sendiri, Polkadot ini nomor 2 gitu ya, di bawah Ethereum. Ethereum nomor 1, Polkadot nomor 2. Dan developernya sendiri bertambah terus lah. Ini sekarang mungkin di sekitar 1000 sampai 2000 developer yang di dalam Polkadot gitu. Jadi itu yang menariknya, secara developer dia malah naik. Berarti banyak orang yang mau membangun di ekosistemnya Polkadot sendiri. Lalu yang kedua adalah VC atau venture capital. Apakah institusi yang mempunyai big fund ini berinvestasi di dalam Polkadot? Jawabannya adalah iya. The most commonly held asset by crypto funds atau aset-aset besar gitu ya oleh venture capital itu adalah Polkadot dengan 24. Jadi dibilang banyak yang investasi juga di Polkadot. Gitu. Jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan key metrics-nya. Selanjutnya kita lihat dulu ini loading. Nah, selanjutnya ini sedikit teknikal juga. Kita membahas tentang yang parachain-nya tadi. Nah, intinya adalah untuk setiap project ini mendapatkan parachain atau mendapatkan slot parachain, mereka ini harus dilelang gitu ya. Bagaimana cara lelangnya? Lelangnya adalah menggunakan Polkadot ataupun Kusama, bisa dibilang. Jadi ya semakin banyak Polkadot untuk suatu project, itu artinya mereka akan mendapatkan slot di Polkadot network-nya lah. Oke. Dan untuk sekarang kita lihat in mid-December, the first parachain were connected to Polkadot. Jadi di tengah-tengah Desember mulailah ada lelang parachain gitu ya. Dan sekarang sudah ada 11 auction atau udah ada 11 lelang yang berhasil dan 11 parachain artinya. Dan kita lihat di sini sudah ada sekitar 11% of total supply dari Polkadot ini di lock atau dikunci lah. Kenapa? Karena ini adalah dimasukkan ke dalam untuk lelang parachain-nya sendiri yang sudah dipakai lah, dot bonded namanya. Jadi ini yang menariknya. Jadi tinggal sisa 89% gitu ya dari total keseluruhan Polkadot. Dan bayangkan nanti akan ada 100 parachain lagi gitu ya, atau 90 atau 50 gitu ya intinya. Sekarang ini hanya ada 11. Jadi lama-kelamaan supply Polkadot ini akan bertambah kecil gitu ya. Jadi lebih banyak orang yang akan demand terhadap Polkadotnya. Oke. Lalu yang terakhir kita lihat juga di sini, ini adalah beberapa project parachain atau ke-11 parachain tersebut yang sudah berhasil. Ada Akala, ada Parallel, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa perhatikan. Ada untuk DeFi, ada untuk smart contract, ada untuk Web3 juga gitu ya. Dan sekarang kita akan bahas sedikit juga tentang beberapa project-projectnya gitu ya. Apa sih yang menarik dan mungkin ini hanya gambaran aja ya. Kita lihat dulu, pertama dari DeFi lama, kita perhatikan total value lock all chain. Ini adalah keseluruhan total fund yang dikunci di dalam ekosistem Polkadot. Kita bisa perhatikan Polkadot sendiri sudah nomor 11 gitu. Jadi ini udah ada beberapa. Ada A-Star, ada Parallel, ada Moonbeam gitu ya. Dan ya dengan total keseluruhan 1,8 miliar dolar. Lalu kita lihat dulu project pertama yang cukup hype dan banyak yang di request juga sebenarnya adalah Glimmer atau Moonbeam gitu ya. Apa sih Glimmer atau Moonbeam dan bagaimana potensinya juga? Untuk Glimmer atau Moonbeam sebenarnya cukup menarik juga. Dia adalah salah satu top project di Polkadot. Teman-teman bisa perhatikan dia ranking 117 juga. Dan dia bergerak sebenarnya di layer 1 gitu. Dia di layer 1 menggunakan Ethereum Virtual Machine juga. Jadi akan ada koneksi dan memang sudah dipakai juga. Kita lihat ini adalah websitenya, The Future is Multi-Chain dan lain-lain gitu ya. Untuk secara ekosistem sendiri, Glimmer ini juga sudah cukup develop. Teman-teman bisa perhatikan di sini sudah ada decentralized application-nya untuk staking, DeFi dan lain-lain gitu ya. Dan tapi ada suatu kelemahan sebenarnya di Glimmer ya. Bukan kelemahan sih sebenarnya ya. Ini kalau kita perhatikan secara harga, ini Glimmer sempat naik ke level $14 lalu mengalami penurunan bahkan sekarang di $3. Mungkin beberapa teman-teman ada sempat sangkut mungkin di level ini, di level yang cukup tinggi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena memang secara tokenomics atau secara vesting schedule atau untuk supply dari Glimmer sendiri ini kurang begitu bagus lah istilahnya ya, dimana awalnya ini sangat-sangat kecil gitu ya. Ini pada saat launch sangat-sangat kecil, kurang dari 10% gitu, kurang dari 10% launchingnya. Ini untuk total supply Glimmer. Tapi tiba-tiba
launchingnya ini hampir 2 kalinya, langsung ke 15%. Jadi tiba-tiba banyak sekali Glimmer yang berada di sirkulasi gitu. Itu yang membuat dia punya harga mengalami penurunan gitu ya. Itu untuk kita review token Glimmer. Tapi secara fundamental saya rasa Glimmer ini masih bagus dan ya layak sebenarnya untuk diinvest. Apalagi dia lagi cukup murah sih gitu ya, itu untuk Glimmer. Lalu selanjutnya kita akan bahas token A-Star. A-Star juga ranking 235. Dan kalau teman-teman penasaran ini beli di mana nih, teman-teman bisa langsung cek aja di market gitu ya. Ini ada exchange yang available lah gitu ya untuk Glimmer maupun A-Star. Dan ini A-Star sendiri di ranking 235. Dia juga sama, dia bergerak di bidang layer 1 juga gitu ya. Ini dia menghubungkan WASM dan EVM juga atau Ethereum Virtual Machine. Jadi dia menjadi hubnya lah yang mengkoneksikan gitu ya. Udah ada beberapa progression juga di dalam A-Star Network sendiri. Dan ya ini adalah kira-kira grafiknya atau visualnya, teman-teman bisa perhatikan. Ini saya coba lihat di sini. Nah ini yang lebih bagus ya. Kita lihat ini ada A-Star, dia menjadi koneksinya atau hub yang menghubungkan dari Polkadot gitu. Jadi Polkadot dia menghubungkan A-Star, lalu dari A-Star ini dia menghubungkan ke chain-chain lain seperti Cosmos, seperti Binance, seperti Ethereum, ataupun nanti ke chain-chain berikutnya ICP, Solana, ataupun Avalanche. Istilahnya ini adalah project atau kedepannya lah misi mereka. Itu untuk A-Star dengan tokennya yang namanya ASTR gitu, A-Star. Lalu selanjutnya kita ada juga Akala. Nah, Akala ini sedikit berbeda. Dia lebih ke arah token DeFi gitu. Jadi ini yang bergerak di dalam DeFi dan mungkin salah satu top DeFi di dalam ekosistem Polkadot untuk sekarang. Kenapa? Karena Akala ini fokus terhadap stablecoin. Kita mungkin familiar dengan UST juga, UST yang lagi cukup booming gitu ya. Sekarang nih Akala ini lagi berhubungan dengan dia punya stablecoin, yaitu adalah AUSD. Ini juga the native decentralized stablecoin. Jadi kalau teman-teman percaya dengan ekosistem Polkadot dan percaya dengan DeFi-nya, mungkin Akala ini salah satu yang cukup menarik. Secara resiko tetap aja Akala ini secara ranking level rankingnya di 421. Jadi sangat-sangat harus diperhatikan juga ya secara risk-nya ya. Tapi dia lebih terfokus terhadap stablecoin development-nya, dan pasti tujuannya adalah dia akan menjadi the main stablecoin di ekosistem Polkadot. Hopefully gitu ya, kalau benar-benar dia sukses dan dia bisa dipakai, saya yakin Akala ini akan cukup sukses gitu ya kalau benar-benar bisa dipakai. Dan kita lihat lagi di Akala sendiri, ini udah ada beberapa fiturnya. Dia udah ada walletnya sendiri, teman-teman bisa swapping dan lain-lainnya gitu ya. Ini untuk Akala. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas ini Affinity. Nah ini mungkin teman-teman sedikit familiar dengan Affinity karena dia sudah ada nama cukup besar gitu ya. Affinity ini para chain yang bergerak di bidang NFT maupun Metaverse. Dan apa yang menariknya dengan Affinity? Affinity ini ada koneksi dengan engine gitu. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan engine juga gitu ya. Jadi engine ini lebih karena untuk generalnya, tapi Affinity ini fokus terhadap di ekosistem Polkadot sendiri. Makanya dia terfokus juga untuk decentralized the metaverse. Jadi ini para chain yang fokus terhadap metaverse maupun NFT. Oke. Kita lihat juga di sini, why is Affinity already so successful? Kenapa Affinity ini udah bisa dibilang udah sukses istilahnya? Bahkan dia jawabnya the short answer is engine, atau ya jawaban pendeknya sebenarnya engine. Kenapa? Karena engine ini sudah cukup successful di dalam NFT networknya dia dan lain-lain gitu ya. Bahkan sudah banyak partnership juga. Jadi Affinity ini tinggal mengikuti lah. Bisa dibilang dia adalah adik dari engine juga gitu. Ini kalau teman-teman mau perhatikan, ini adalah engine dan Affinity ecosystem. Ini untuk di bulan November 2021. Mungkin sekarang sudah tambah banyak lagi gitu. Ada games, ada exchange, ada adopters juga. Jadi ya dia sudah cukup ada nama lah bisa dibilang ya Affinity. Karena apa? Karena yang dengan adanya si engine-nya. Jadi kira-kira itu adalah ketiga cara atau untuk mengambil kesempatan di ekosistem Polkadot. Secara resikonya juga ada teman-teman, ada di medium, ada yang high, ada yang low juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini di mana kita membahas ekosistem dan lain-lainnya, mungkin bisa like ataupun komen, kasih tahu juga. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.